Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Remoli Sihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Tetaplah penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Tinggal beberapa hari lagi, kita akan mengakhiri tahun 2024. Mari kita merenungkan kehidupan yang telah kita lewati. Apa saja yang telah kita lakukan? Atau apa yang belum kita lakukan? Apa yang sudah kita dapatkan? Dan bagaimana kita mensyukurinya? Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita di tahun 2024 ini. Yakin dan percayalah saudara, ketika kita merenungkan semuanya dengan hati yang terbuka, maka kita akan mengatakan, terpujilah Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan membantu kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya penyertaan-Mu akan selalu ada dalam hidup kami, seperti hari-hari yang telah kami lewati. Kami mau belajar terus Tuhan, secara khusus di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi terang dan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 19 Desember 2024 tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Marlas ni roha mahamu makirim, marbenget ni rohama di haporsuhon, jugulhon hamuma tangyang. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacita adalah harapan semua orang. Firman Tuhan mengajar kita untuk selalu bersukacita, selalu bersyukur, dan terus percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita selalu bersukacita? Padahal hidup kita tidak selalu berjalan dengan baik, berjalan dengan mudah, dan lancar-lancar saja. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita menghambat sukacita itu datang. Misalnya, bagaimana anak-anak mengecewakan kita, bagaimana pasangan hidup kita membuat kita terluka, bagaimana orang tua tidak mengerti perasaan kita, teman-teman kita merendahkan, mengucilkan, tidak menganggap kita berarti. Pekerjaan sulit kita selesaikan, kegagalan datang, bahkan sakit penyakit pun menghampiri kita. Bagaimanakah kebahagiaan itu ada? Bagaimana kita bersukacita dalam situasi demikian? Memang, jika kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita, atau mengharapkan bantuan yang datang dari dunia, maka sangat tipis sekali harapan untuk kita bersukacita. Oleh sebab itulah Paulus mengingatkan, karena apa yang ditawarkan dunia, sebagaimanapun hebatnya kita, itu tidak akan mampu memberikan sukacita yang sesungguhnya. Sebab itulah kita diingatkan untuk terus berpengharapan. Karena pengharapan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk mampu menjalani kesulitan demi kesulitan.
Sehingga di dalam harapan itulah kita melihat bahwasanya di balik kesulitan kita akan ada keberhasilan, akan ada kebahagiaan yang membuat kita bisa bersukacita. Pengharapan kita bukan dari dunia. Pengharapan kita bukan dari hal-hal yang bersumber dari kekuatan diri kita. Tetapi pengharapan kita adalah dari Tuhan. Karena memang hanya Tuhanlah yang mampu memberikan sukacita yang abadi bagi kita. Amin. Lalu firman Tuhan kita pada hari ini juga mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Apa yang mau dikatakan Paulus adalah manusia tidak luput dari masalah. Manusia, saudara dan saya, tidak luput dari berbagai problema kehidupan. Oleh sebab itulah, Paulus mengingatkan kita untuk tetap sabar. Sabar sekalipun keadaan tidak mengenakan. Sabar sekalipun keadaan sangat menyesakan. Karena apa? Karena ada pengharapan tadi. Karena ada sukacita yang abadi yang akan diberikan kepada kita asal kita kuat dan terus sabar. Bagaimana iman kita diuji? Bagaimana kesabaran kita teruji jika masalah tidak datang? Jika persoalan tidak datang? Tentu hidup kita teruji jika kita boleh melewati semua masalah-masalah itu, bukan? Ingatlah, seorang yang berhasil, dia tidak akan berhasil begitu saja. Tetapi katakanlah seorang pelaut bisa sukses, bisa hebat menjadi nakoda yang baik ketika dia telah melewati berbagai gelombang laut, berbagai jenis angin yang terjadi di dalam perjalanannya. Demikian jugalah kehidupan kita, saudara. Hidup yang baik, hidup yang berkualitas adalah hidup yang telah melewati pencobaan, yang melewati berbagai kesulitan. Itulah sebabnya kita diingatkan kembali, sabarlah dalam kesesakan. Teruslah hadapi, jalani, dan yakinlah di dalam pengharapan kepada Tuhan ada sukacita yang abadi. Amin. Di dalam Tuhan ya, bukan di dalam dirimu, bukan di dalam dunia, tapi di dalam Tuhan. Bagaimana kita untuk mendapatkan semuanya di dalam Tuhan? Kembali diingatkan dalam renungan kita, bertekunlah dalam doa. Doalah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah recharge, bagaimana diri kita dicas kembali mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Doa itulah sumber energi kita yang menghubungkan kita dari sumber energi yang utama, yaitu Allah sendiri. Karena itu saudara, tetaplah berdoa. Tekunlah, taatlah setiap waktu. Karena di dalam doalah kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kita. Di dalam doalah kita akan merasakan bagaimana ketenangan, kedamaian, kenyamanan, sekalipun lingkungan kita sedang tidak aman-aman saja. Yakin dan percayalah, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu, bersukacitalah dalam pengharapan. Tetaplah taat dan setia. Karena itu, sabarlah dalam kesesakan. Semua itu akan kita dapatkan asalkan kita terhubung dengan sumber yang utama, yaitu Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kuat, tetap semangat, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam keadaan apapun kami, asalkan kami tetap terhubung dengan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami cita-citakan, apa yang kami harapkan akan kami dapatkan jika Engkau berkenan atas kami. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Tambahkanlah iman kami untuk tetap percaya dan setia kepadamu, agar kami beroleh sukacita di dalam segala keadaan kami. Kami tetap kuat di dalam segala pencobaan hidup kami, karena Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, dan biarlah Engkau yang memberkati.
Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.